Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini masih belajar tentang himpunan, yakni operasi himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Ya, yang pertama akan kita pelajari adalah irisan. Coba kalian perhatikan himpunan-himpunan berikut. Di sini saya punya himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B mempunyai anggota 4, 5, 6, dan 7. Kalau digambarkan dalam diagram Venn akan menjadi seperti ini. Coba kalian perhatikan diagram Venn-nya. Ternyata di sini diagram Venn-nya saling berpotongan, yaitu ada 4. 4 di sini anggota dari himpunan A, 4 juga menjadi anggota himpunan B. Maka 4 ini dapat dikatakan sebuah himpunan yang anggotanya merupakan apa? Persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Anggota persekutuan itu disebut irisan dari himpunan A dan B. Simbol dari irisan adalah seperti ini, seperti huruf U dibalik. Jadi seperti ini adalah simbol dari irisan. Maka dari contoh himpunan di atas dapat kita tulis bahwa irisan dari himpunan A dan B anggotanya adalah 4. Saya ulang lagi ya. Jadi menentukan irisan itu artinya apa? Mencari anggota yang sama dari setiap himpunan. Ya, di sini himpunan A punya 4, himpunan B juga punya 4. Maka 4 itu bisa dikatakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Sedangkan jika digambarkan dalam diagram Venn, posisi irisan itu akan seperti ini. Nah, jadi dia ada di tengah-tengah. Merupakan perpotongan antara kedua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Itu adalah irisan. Jadi, berdasarkan contoh tadi, maka dapat kita tuliskan bahwa irisan dari himpunan A dan B, atau yang disimbolkan seperti ini, A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Jadi di sini menggunakan simbol dan. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai A irisan B mempunyai anggota X sedemikian hingga X-nya anggota dari A dan X-nya anggota dari B. Sebagai contoh soal. Yang pertama, diketahui himpunan semestanya mempunyai anggota 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Himpunan A bilangan prima kurang dari 10. Himpunan B-nya bilangan ganjil antara 2 dan 8. Sedangkan bilangan himpunan C mempunyai anggota bilangan genap antara 1 dan 10. Yang ditanyakan yang pertama adalah tentukan A irisan B, A irisan C, serta B irisan C. Maka langkah pertama kita daftar dulu anggota dari masing-masing himpunan. Yang pertama himpunan semestanya antara 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Jadi titik-titik di sini menyebutkan dan seterusnya. Setelah 3 maka ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A bilangan prima kurang dari 10. Prima dimulai dari 2. Ingat kembali, pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi ada 2, 3, 5, 7, karena kurang dari 10. Himpunan B, anggotanya bilangan ganjil antara 2 dan 8. Berarti dimulai dari 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan C anggotanya bilang genap antara 1 dan 10, yaitu ada 2, 4, 6, 8. Apakah 10 ikut? Tidak,
Karena di sini antara, jadi 10 tidak ikut. Baik, A irisan B berarti mencari anggota yang sama. Mana saja yang sama? Sekarang kita lihat A dan B. Berarti dia sama-sama punya 3. Mana lagi? Ada 5. Kemudian ada 7. Sehingga bisa kita tuliskan A irisan B anggotanya ada 3, 5, dan 7. Sekarang kita lihat yang kedua, himpunan A irisan C. Yuk kita cari sekarang. Nah, untuk A irisan C, berarti kita lihat A punya 2, C punya 2, berarti dia nanti sama. Ini merupakan anggota irisan. 3. Pada C tidak punya 3, berarti tidak ada. Kemudian 5, di sini tidak ada, 7 tidak ada. Sehingga anggota dari A irisan C adalah 2 saja. Karena hanya ada anggota yang sama atau persekutuannya adalah 2. Sekarang untuk B irisan C, himpunan B irisan C. Maka kita akan mencari anggota yang sama untuk B irisan C. Kita lihat B punya 3. Di sini C-nya tidak ada. Ada 5, tidak ada 5. 7, tidak ada 7. Demikian juga 4, tidak ada di himpunan B. 6, tidak ada. Nah, berarti ternyata tidak ada yang sama. Maka kalau tidak ada yang sama, apa artinya? Maka irisannya merupakan himpunan kosong. Sudah paham ya? Jadi saya ulang lagi, irisan antara dua himpunan itu artinya mencari anggota yang sama dari kedua himpunan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada operasi gabungan. Apa gabungan itu? Coba sekarang kamu perhatikan himpunan-himpunan berikut. Nah, di sini ada himpunan semestanya dari 1 sampai 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Maka kalau kita akan menggabungkan himpunan A dan himpunan B, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa maksudnya gabungan dari semua himpunan A dan himpunan B? Ya, jadi gabungan himpunan A dan B itu adalah gabungan dari semua anggota A atau himpunan B. Jika ada yang sama, cukup ditulis satu kali. Simbol dari gabungan adalah ini. Seperti huruf U. Ini simbol dari gabungan. Maka berdasarkan contoh tadi, dapat kita tuliskan bahwa gabungan himpunan A dan B, atau yang disimbolkan seperti ini, gabungan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota semesta yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi kalau gabungan menggunakan kata atau, sedangkan irisan tadi menggunakan kata dan. Jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan kan seperti ini. Contohnya, diketahui himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Himpunan A bilangan prima kurang dari A. Kurang dari 10. Himpunan B bilangan ganjil antara 2 dan 8. Himpunan C bilangan genap antara 1 dan 10. Tentukan A gabungan B, A gabungan C, gabungan dari B dan C. Ya, sama ya caranya seperti tadi. Kita daftar dulu masing-masing anggotanya. Lalu kalau sudah kita jawab. Yang pertama A gabungan B. Berarti anggota himpunan A digabung dengan B. Tuliskan semuanya. Kalau ada yang sama cukup ditulis satu kali. Nah, di sini A 2, 3, 5, 7. B 3, 5, 7. Oh, ternyata himpunan B semuanya ada di A. Maka sama artinya nanti dia adalah anggota himpunan A. Sedangkan A gabungan C. 2, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Duanya sama ada. Berarti cukup ditulis satu saja. Sehingga nanti menjadi
2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang terakhir, untuk gabungan himpunan B dan C, kita lihat 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Tidak ada yang sama, maka kita tuliskan semua, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, paham ya untuk gabungan? Jadi intinya gabungan itu adalah menggabungkan dua himpunan. Jika ada yang sama, cukup ditulis satu kali. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah selisih. Selisih dari himpunan A dan himpunan B, atau yang disimbolkan seperti ini dengan tanda minus untuk selisih, adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Saya ulang, himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Maka jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B didefinisikan himpunan yang mempunyai anggota X sedemikian hingga X-nya merupakan anggota A dan X-nya bukan anggota B. Sebagai contoh, diketahui himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, himpunan A-nya 1, 3, 4, 7, dan himpunan B-nya 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan selisih himpunan berikut. Nah, kita tuliskan dulu. Selisih dari himpunan A dan B. Maka artinya apa? Anggota A yang bukan di B. Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Kita lihat A yang tidak menjadi anggota B, yaitu ada 1 dan 4. Karena 3 dan 7 ada di B, maka dia tidak menjadi selisih himpunan A dan B. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Sedangkan untuk B dikurangi A atau selisih dari B dan A, berarti semua anggota B yang bukan anggota A. Siapa tadi yang ada di anggota A? Yang ada di anggota A adalah 3 dan 7. Berarti 3-nya kita coret, 7-nya kita coret. Maka yang tersisa tinggal 2, 5, 6. Sehingga selisih antara B dan A adalah 2, 5, 6. Oke, paham ya anak-anak? Jadi selisih himpunan A dan himpunan B adalah anggota dari A yang bukan anggota dari B. Ya, sekarang komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Jadi anggotanya yang anggota S tapi dia bukan anggota A. Komplement himpunan A disimbolkan dengan A pangkat C. Jadi C-nya kecil, dia menunjukkan komplement dari himpunan A. Dengan notasi pembentuk himpunan, komplement himpunan A itu didefinisikan mempunyai anggota X demikian hingga X-nya anggota dari A dan X-nya anggota dari S. Ya. Nah, maka sebagai contoh soalnya, himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan Q-nya 2, 4, 6, 7. Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Yang pertama, komplement dari P. Yang kedua, komplement dari Q. Yang ketiga, komplement dari P irisan Q. Nah, sekarang kita jawab dulu. Komplement dari P berarti anggota semesta yang bukan anggota himpunan P. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan P. Maka di sini P-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 nanti bukan komplement dari P. Komplemennya adalah ini, sisanya. Yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Demikian juga untuk komplement dari Q. Q-nya anggotanya 2, 4, 6, 7. Nah, biar mudah, sekarang kita coret aja dari S. Yang merupakan himpunan Q ada 2, 4, 6,
7. Maka sisanya ini yang tidak dicoret yang merupakan komplement dari C, yaitu ada 1, 3, 5, 8, 9, 10. Untuk yang C, karena di sini sebetulnya ada dua operasi irisan dan komplement, maka yang kita kerjakan dulu adalah yang di dalam kurung, yaitu mencari irisan. Irisan dari himpunan P dan Q. Ingat kembali, irisan tadi adalah mencari anggota yang sama. Anggota yang sama. Anggota yang sama dari P dan Q, ya di sini sama-sama punya 2. Kemudian juga sama-sama punya 4. Maka P irisan Q-nya adalah 2 dan 4. Berikutnya, menentukan komplemennya. Berarti mencari dari himpunan semesta yang bukan 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 di sini tidak. 2 dan 4 itu yang kita coret. Ini ya, saya coret 2, 4. Jadi sisanya ada 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, paham ya nak tentang komplement? Jadi saya ulang, komplement itu adalah komplement dari himpunan A, berarti anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Penerapan operasi himpunan dalam penyelesaian soal cerita. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Dari permasalahan itu kita bisa tuliskan alternatif penyelesaiannya di sini. Anggota himpunan semua siswa kita misalkan sebagai S. Maka dalam satu kelas anggota himpunan semestanya ada 35. Kemudian kita misalkan A adalah himpunan semua siswa yang makan soto. Makan soto tadi jumlahnya ada 22. Sedangkan himpunan B kita misalkan himpunan semua siswa yang suka makan bakso. Maka banyak siswa yang suka makan bakso atau NB-nya adalah 15. Sedangkan himpunan C adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso. Dan berarti dia adalah irisan. Dan kita misalkan dengan X yang ditanyakan tadi. Jadi A irisan B di sini adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso. Sedangkan himpunan D, himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, yaitu ada 3. Maka kalau kita gambarkan akan seperti ini. 22 dikurangi X, himpunan A tadi, sedangkan himpunan B-nya 15 dikurangi X. Di sini ada X, sedangkan yang tidak suka ada 3. 3-nya ada di sini. Maka banyak siswa yang suka. Ya, ini ada yang kurang ya. Jadi di sini nanti ada 3. 3 itu yang tidak suka. Kemudian ini di sini bukan X kurang 15, tapi 15 dikurangi dengan X. Nah, tuh. Sehingga banyak siswa yang suka makan soto dan bakso. Tadi adalah X-nya. NS-nya adalah 35 sama dengan NA dikurangi X ditambah NA irisan B ditambah NB dikurangi X ditambah ND. NS-nya adalah 35 jumlah semua siswanya. Lalu 22 dikurangi X ditambah lagi dengan X ditambah lagi dengan 15 kurangi X ditambah dengan 3 yang tidak suka. Maka kita kelompokkan ini, negatif X ditambah X hasilnya adalah 0. 22 tambah 15 ditambah X tambah 3, ini hasilnya 40 kurangi X, sama dengan 35. Maka kalau mau mencari X saja, ini kita pindahkan ruas, 35 kita pindah ruas juga menjadi dikurangi, maka 40 kurangi 35 sama dengan 5. Jadi, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Contoh yang kedua.
Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dan berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti mencari NS. Iya. Jadi di sini himpunan semestanya adalah banyak siswa yang akan kita cari. Himpunan A kita misalkan banyak siswa yang gemar sepak bola. Himpunan B yang gemar voli. Sedangkan 5 siswa gemar keduanya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, maka akan seperti ini. Gemar keduanya berarti irisan. Letaknya ada di tengah. 2 siswa tidak gemar keduanya, berarti ada di luar kurva tertutup himpunan A dan B. Lalu yang suka sepak bola ada 20. Tapi 5 anak ini dia juga gemar voli. Maka yang suka sepak bola saja 20 dikurangi 5 yaitu 15. Lalu yang suka voli saja 12 kurangi 5 sama dengan 7. Karena dari 12 siswa yang suka voli ini ada 5 siswa yang juga suka sepak bola. Sehingga kalau kita ingin mencari banyak siswa dalam kelas tersebut, ya tinggal kita jumlahkan. Yang suka sepak bola saja ditambah suka keduanya ditambah suka voli saja dan yang tidak suka. Maka ada 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 hasilnya adalah 29. Oke, sampai di sini materi kita tentang operasi irisan himpunan. Semoga kalian bisa memahami. Jika masih kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi melihat videonya dan pelajari juga buku paket matematika. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.